Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3671. Menarik, sangat menarik. Koen bertepuk tangan. Wajahnya dingin. Tidak buruk sama sekali. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menghinaku dan menamparkan orang-orangku di Floodwell. Menakjubkan. Cukup mengoceh. Apakah Anda membuatnya berlutut atau tidak? Harvey berkata. Tidak membuang waktu sedetik pun. Atau apakah Anda lebih suka saya mengajarinya cara melakukan sesuatu? Apa-apaan ini? Aku tidak percaya kau lebih sombong daripada aku. Koen terkekeh karena amarah murni. Ekspresinya benar-benar terpelintir saat dia tertawa terbahak-bahak. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Nak, orang-orangku tidak akan meminta maaf. Sebaliknya, kamu harus berlutut di depan rumahnya selama 3 hari penuh. Jika tidak, aku akan memastikan untuk datang untukmu cepat atau lambat. Kamu tidak memiliki kesempatan tidak peduli seberapa kuat dukunganmu. Aku memberimu 30 detik untuk memikirkannya. Berlutut dan merangkak keluar dari pintu masuk. Lalu teruslah berlutut di sana. Jika tidak, aku akan mematahkan setiap anggota tubuh yang kamu miliki. Dan jika kamu menolak, aku akan membunuhmu di tempat. Para pengikut di sekitar Koen maju selangkah dan sekali lagi mengangkat busur mereka ke arah Harvey. Sungguh pemandangan yang ganas. Wanita jahat itu menutupi wajahnya. Sama sekali mengabaikan darah yang merembes keluar dari mulutnya sambil menatap Harvey dengan dingin. Beraninya bajingan ini tidak menghormatiku. Inilah yang dia dapatkan. Kerumunan menghela nafas ketika mereka melihat apa yang terjadi. Sir York terlalu ceroboh. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat Istana Emas? Itu adalah tempat latihan seni bela diri yang suci. Bahkan Longman tidak akan berani melawan mereka. Harvey terkekeh saat melihat busur silang mengelilinginya sepenuhnya. Apakah kamu mati mengambil keuntungan dari kami? Tuan Muda Bierstadt. Apakah Anda mendatangi kami dengan angka-angka sekarang? Mengambil keuntungan darimu. Koen tertawa tanpa menahan diri. Sikap yang tinggi dan perkasa dapat dilihat dengan jelas pada dirinya. Itu benar. Itulah tepatnya yang saya lakukan. Apa? Kamu pikir aku tidak bisa? Aku bisa menangani sebanyak mungkin kotoran tak berguna sepertimu. Berani-beraninya sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa melawanku di zaman sekarang ini. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Kamu pikir kamu siapa? Seseorang dari Longman atau keluarga Bauer? Harvey mengangguk. Karena kamu ingin bermain. Aku akan bermain denganmu. Harvey benar-benar mengabaikan busur di sekelilingnya dan melirik Ember dan yang lainnya. Ember, panggil kepala Darkhold untukku. Philip, panggil kepala Longman Warban. Albus, ini akan sedikit menyusahkanmu. Tapi panggilkan kepala dari semua 5 aula luar untukku. Katakan pada mereka bahwa kamu datang sejauh ini untuk memperjuangkan negaramu. Koen Bierstadt. Kan, katakan pada mereka bahwa dia membawa sekelompok murid Istana Emas untuk menghalangi jalanmu. Katakan pada mereka bahwa mereka memintamu untuk berlutut ketika mereka yang mengambil keuntungan dari orang lain. Karena Istana Emas ingin berkelahi. Tidak mungkin Longman akan mundur. Katakan pada kepala bahwa kita tidak akan berhenti sampai kita mengatasi situasinya. Koen membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia secara naluriah melihat talenta muda. Dan matanya berkedut. Kamu dari Longman. Bab 3672. Mereka talenta muda yang menantang orang India atas nama Longman. Kata Koen dengan mulut kering seolah menyadari sesuatu. Apa? Mereka akan melawan orang India. Tuan muda ini ada di sini dalam misi.
Seseorang dari Istana Emas memaksa orang-orang ini menjadi instruktur pribadi untuk keuntungan mereka sendiri. Kerumunan mulai menunjukkan lebih banyak keraguan. Murid-murid Istana Emas merasa sangat lamban saat mereka mencengkeram busur mereka. Sebagai satu-satunya tempat pelatihan seni bela diri yang sakral di Floodwell, Istana Emas secara alami tahu bahwa orang India membawa talenta terbaik mereka untuk menantang Longman. Mereka tahu Longman memiliki 3 talenta terbaik untuk melawan juga. Inilah anak-anak yang selalu dimanjakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka ditugaskan untuk melawan orang India atas nama Longman. Ini adalah perang. Jika ada yang berani menyentuh anak-anak ini sebelumnya, bukan hanya murid luar Istana Emas, bahkan tuannya harus membayar. Koen gemetar sebelum dia berseru secara naluriah. Kamu adalah juara yang didukung cabang Floodwell Longman. Jadi, Anda memang tahu sesuatu, jawab Harvey. Keringat dingin membasahi punggung Koen setelah mendengar kata-kata itu. Dia menunjukkan tatapan mematikan pada Harvey. Tapi matanya terus berkedut. Dia tidak akan berani menyerang sama sekali. Dia tahu apa yang diwakili oleh 4 orang di depannya pada saat genting ini. Sederhananya, keempatnya adalah harta berharga Longman untuk melawan orang India. Siapapun yang melawan mereka akan mati dalam kematian yang sangat mengerikan. Wanita jahat itu juga menjadi sangat lamban. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang dia provokasi memiliki latar belakang yang begitu kuat. Karena dia hanya akan menggertak yang lemah. Dia tidak akan bertindak begitu sombong di depan Harvey dan yang lainnya jika dia tahu. Apakah kamu tidak datang untukku? Harvey dengan tenang berjalan maju dan menepuk wajah Koen. Sebelumnya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam KTT Longman. Tapi orang-orang terus mengganggu saya tentang hal itu. Mereka mengatakan bahwa jika saya memenangkan turnamen, saya akan menjadi penerus Longman berikutnya menguasai. Aku akan dilayani oleh banyak orang. Tadi malam, atasan Longman meyakinkan saya untuk melawan orang India sebelum memberi tahu saya bahwa saya akan menjadi penerusnya. Apapun hasilnya. Aku sendiri orang yang bijaksana. Tapi jika kamu akan bermain kotor, aku juga tidak keberatan mengeluarkan ini. Kita bisa melihat betapa mengesankannya seorang murid luar saat ini. Apakah menurutmu kamu bisa menangani penerus Longman berikutnya? Tentu saja. Kamu mungkin berpikir bahwa aku hanya menggertak sekarang. Atau mungkin Longman bahkan tidak penting bagimu sejak awal. Mungkin kamu tidak perlu menghormati Longman. Tapi apakah kamu berani? Nada tenang Harvey dipenuhi dengan martabat yang tak terkatakan. Koen dan yang lainnya merasa sangat kering begitu mendengar kata-kata itu. Bab 3673. Mata dan mulut Koen tidak bisa berhenti berkedut. Dia tidak tahu harus berkata apa di depan Harvey. Dia akan menantang otoritas Longman jika dia mengatakan bahwa dia tidak menghormati organisasi sejak awal. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid luar dari Istana Emas. Meski begitu, dia akan tidak menghormati dirinya sendiri jika dia mengakui Longman dan identitas orang-orang di depannya. Jadi, Koen tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa melihat ke bawah dalam diam. Wajahnya mengerikan. Seringkali, diam juga merupakan bentuk kesepakatan. Reaksi Koen mengejutkan seluruh penonton. Mereka tidak menyangka Harvey akan sepenuhnya menguasai Koen hanya dengan menunjukkan identitasnya. Murid-murid Istana Emas lainnya saling memandang dengan tatapan canggung. Mereka benar-benar dipaksa ke sudut. Sepertinya Longman masih memiliki beberapa kegunaan. Setelah melihat Koen tetap diam, Harvey terkekeh sebelum melihat kembali ke arah 3 talenta muda yang sangat terkejut. Apakah kamu belajar sesuatu setelah apa yang terjadi hari ini? Biarkan aku mengajarimu pelajaran pertamamu. Selalu perlakukan orang sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Jika seseorang mencoba menggunakan status,
latar belakang, atau kekuatan mereka untuk menginjak-injak kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah melawan balik dengan hal yang sama. Kamu mengerti? Amber memiliki pandangan terkejut di matanya. Dia benar-benar bingung ketika melihat sosok pendukung Harvey. Di matanya, para pahlawan selalu bisa dipercaya dan orang-orang kuat. Tapi citra Harvey sangat berbeda dari itu. Konon, dia merasa Harvey benar. Selalu ada beberapa orang yang tidak bisa dihormati. Melawan akan selalu diperlukan. Albus dan Philip, sebaliknya, menatap Harvey dengan kagum. Mereka mengira Harvey sangat keren. Langsung membungkam Cohen hanya dengan beberapa kata. Cohen memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya ketika dia melihat Harvey menginjak-injaknya saat memberikan 3 talenta muda pelajaran. Jika dia menyerah di sana, dia akan berubah menjadi lelucon terbesar Floodwell mulai hari ini. Cohen menggerakkan sudut mulutnya sebelum dia berseru. Jangan berani-beraninya kamu melewati batas, Harvey. Kamu bukan penerus Longman dan kamu juga bukan tuan muda. Saya memberikan rasa hormat saya kepada Longman. Bukan kamu. Sebaiknya kau luruskan. Apakah begitu? Harvey dengan santai menepuk wajah Cohen. Cukup menyalak sudah. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Dengan status dan identitasku sekarang, apakah kamu pikir aku bisa melawanmu atau tidak? Aku akan memberitahu kakakku untuk melaporkan ini ke Longman. Harvey, sikap tidak bermoral Anda akan mengorbankan hak Anda untuk berjuang demi negara. Seru Cohen dengan dingin. Apakah kakakmu begitu mengesankan? Harvey terkekeh. Karena kamu mengemukakan dukunganmu, maka itu berarti statusku berguna sekarang, kan? Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke salah satu pengikut Cohen, menamparkan yang terakhir. Kamu bajingan. Apa menurutmu kami sasaran empuk? Pengikut lain geram, dan segera mengarahkan panahnya ke kepala Harvey. Bab 3674. Oh, kau mengancamku. Tarik pelatuknya jika kamu berani. Bahkan jika aku berkedip, aku akan menjilat sepatu botmu. Seru Harvey. Mata pengikut itu berkedut dengan panik, dan keringat dingin menetes di punggungnya. Dia tidak pernah membayangkan Harvey akan sekuat ini. Dia tahu persis apa yang akan dia lakukan jika dia menarik pelatuknya. Tidak hanya dia akan dikutuk oleh orang-orang, tetapi Longman dan Istana Emas kemungkinan besar akan berperang karena ini juga. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak mampu menarik pelatuknya. Apa? Kamu tidak bisa. Benar-benar pengecut. Harvey menamparkan murid itu. Dia melangkah maju dengan tenang sebelum pergi ke pengikut lainnya. Suara tamparan bisa terdengar di semua tempat. Hanya dalam satu saat, para murid Istana Emas yang sombong dan mendominasi semuanya ditampar ke tanah. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat mereka menutupi wajah mereka. Jika ini hari lain, mereka tidak akan takut dengan identitas Harvey. Namun, Harvey adalah harta negara sebelum pertempurannya melawan orang India. Siapapun yang meletakkan satu jari padanya akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan. Rahel tertawa dingin sebelum melambaikan tangannya. Murid-murid penegakan hukum Longman langsung merebut busur dari tangan para pengikut. Ekspresi Cohen memburuk setelah melihat Harvey dengan bala bantuan. Jika dia masih ragu sebelumnya, sekarang dia pada dasarnya bisa memastikan identitas Harvey. Pelacur ini tidak akan dilindungi oleh penegakan hukum Longman jika Longman tidak peduli. Setelah benar-benar dipermalukan dan melihat Istana Emas mengalami kekalahan seperti itu, Cohen memelototi Harvey dengan tatapan muram. Apakah kamu mengerti apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu akan menyesal melawan Istana Emas. Apa yang terjadi? Terjadilah, Harvey. Saya memiliki seluruh waktu di dunia untuk membalas dendam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penghinaan seperti itu. Dia sangat ingin menghancurkan Harvey. Namun, dia berhasil menahan perasaannya.
Dia tahu bahwa jika dia menyerang, dia akan menjadi orang yang menderita. Tamparan. Harvey berbalik dan menamparkan koin ke tanah bahkan sebelum dia selesai berbicara. Apa yang terjadi maka terjadilah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membalikkan keadaan? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan punya hak? Harvey maju selangkah sebelum menginjak lengan kiri koin, mematahkannya menjadi dua. Datang. Mengapa Anda tidak berbicara kembali dengan saya lagi? Kerumunan itu mati diam. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang akan percaya bahwa Harvey berani menginjak-injak koin jika mereka tidak melihat apa yang terjadi di depan mereka. Namun, Harvey membentak lengan koin tanpa ragu. Ini saja sudah cukup untuk mengejutkan orang banyak. Orang-orang yang datang untuk menimbulkan masalah terus gemetar tak terkendali. Wajah mereka benar-benar kehilangan semua warna. Tentunya mereka akan berakhir dengan mengerikan jika dukungan mereka dihancurkan seperti ini. Apa? Anda tidak dapat berbicara lagi. Harvey menatap koin dengan tenang, yang berkeringat deras saat dia berlutut di tanah sambil memegangi lengannya yang patah. Harvey kemudian melirik wanita jahat itu dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian akan berlutut? Atau apakah Anda ingin saya membantu sebagai gantinya?" Bab 3675. Bam. 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 Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa lagi, orang-orang sombong itu langsung menghempaskan lututnya ke tanah. Amber dan yang lainnya menegakkan punggung mereka saat melihatnya. Mereka merasa sangat segar. Bajingan sialan itu. Setelah beberapa lama, orang-orang yang telah berlutut sampai kaki mereka menyerah merangkak kembali ke mobil mereka. Wanita jahat itu duduk di depan koin dengan ekspresi bengkok. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Tuan Muda Bierstadt. Reputasi kita akan benar-benar ternoda. Jika kita tidak melakukan apapun untuk menghentikan Harvey menjadi penguasa Longman, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membalas dendam. Jelas, orang-orang ini tidak berterima kasih atas belas kasihan Harvey. Mereka bahkan tidak peduli sedikit pun untuk merenungkan diri mereka sendiri. Begitu mereka pergi, mereka sudah memikirkan balas dendam. Koen menarik napas dalam-dalam dan berbicara setelah beberapa saat. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Dia pikir dia bisa menjadi penguasa baru Longman dengan pertempuran ini. Sungguh angan-angan. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia benar-benar naik tahta, dia akan menginjak-injakku kapanpun dia mau. Sopir, kita akan pergi ke Dewan Bisnis Barata. Setelah Lain dan yang lainnya menjelaskan situasinya, kerumunan akhirnya meninggalkan Martial Hall. Ketiga talenta muda itu segera datang bersama Harvey ke halaman belakang, terlihat bingung. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah menurutmu sebagai juara kualifikasi provinsi, aku harus menghancurkan mereka dengan kekuatanku daripada berbicara omong kosong dengan mereka? Aku bahkan menggunakan reputasi Longman untuk melakukan hal itu. Aku bukan pahlawan yang kamu harapkan karena aku mengambil keuntungan dari orang-orang seperti itu, kan? Ketiganya saling memandang. Amber memberinya senyum aneh. Kami tahu tentang Istana Emas, Tuan. Kami tahu ini cukup mengesankan. Dari sudut pandang tertentu, kami dari Longman bukanlah tandingan mereka. Kamu memanfaatkan reputasi Longman berarti kamu tidak bisa mengalahkan Koen, kan? Bagaimanapun, orang-orang dari dunia bawah akan menggunakan tinju mereka untuk berbicara. Mereka tidak punya waktu untuk melontarkan omong kosong sepertimu. Di film, pria sepertimu sangat lemah. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu bisa meminum pil ini di sini. Anda akan menjadi sangat kuat setelah Anda melakukannya. Amber mengeluarkan pil biru kecil dengan tatapan pahit. Wajah Harvey menjadi gelap dalam sekejap.
Albus membeku sebelum dia bertanya. Apakah Anda belum mempelajari Iron Step, Pak? Jika kamu menguasai teknik itu, kamu bisa menjatuhkan siapapun dengan satu pukulan. Mengapa saya tidak memberitahu Anda tentang pengalaman saya mempelajari gerakan itu? Terima kasih untuk membantu kami saat ini, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada Anda sekarang. Namun, aku bisa memberimu armor yang diberikan seniorku. Itu akan membuatmu aman. Philip mengeluarkan sepotong kecil baju besi. Harvey hampir batuk darah saat melihatnya. Bab 3676. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa bertarung? Aku tidak perlu mengkonsumsi apapun hanya untuk menjadi lebih kuat. Harvey York benar-benar kehilangan kata-kata saat dia menggosok pelipisnya. Pertama-tama, saya tidak bertarung karena terlalu banyak orang di sekitar saya. Jika musuh bersembunyi di antara kerumunan, Longman dan Istana Emas akan benar-benar berperang ketika mereka memutuskan untuk memprovokasi kita. Kedua, aku mencoba membuatmu memahami sesuatu. Ini tidak semua tentang pertempuran. Hubungan juga penting. Sebelum orang-orang mulai berkelahi di film, menurut Anda mengapa karakter utama selalu menanyakan nama seseorang terlebih dahulu? Itu mudah. Mereka ingin tahu apakah mereka benar-benar mampu melawan lawan mereka. Jika lawan memiliki latar belakang dan dukungan yang sangat besar, tidak masalah jika karakter utama bisa menang. Pikirkan tentang ini. Karakter utama akan selalu datang dari organisasi terkenal. Mereka semua dihormati oleh semua orang. Kita tidak bisa selalu menggunakan kepalan tangan kita untuk berbicara untuk kita, kan? Itu akan melelahkan. Ketiganya tampak seperti telah menyadari sesuatu. Tetapi mereka masih tidak percaya ketika menatap wajah Harvey. Jelas, mereka masih menganggap Harvey tidak berdaya. Sebaiknya kita tidak mengeksposnya karena dia sudah banyak bicara. Harvey dapat dengan jelas membaca apa yang ada di pikiran ketiga anak nakal itu. Yang mengatakan, dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan situasinya lagi. Dia ingin mengirim talenta muda keluar dari tempatnya secepatnya. Sedangkan Harvey sedang mencuci otak ketiga talenta muda tersebut. Di dalam manor Freddy Garcia di Floodwell, selusin orang India berkumpul untuk menonton video di komputer. Amber Levin dan yang lainnya terlihat dalam rekaman sedang memberikan pelajaran kepada siswa lain. Orang India menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka terus mencatat. Bahkan momen memalukan Coen Bierstadt didokumentasikan dengan jelas. Secara alami, mereka mengumpulkan dan mencerna setiap informasi yang mereka bisa. Setelah setengah jam, beberapa orang tua berjubah keluar. Rambut mereka sangat terawat. Aura yang tak terkatakan bisa dirasakan memancar dari mereka pada saat itu. Orang tua terkemuka menunjukkan tatapan dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah selusin orang India di depannya. Setiap orang, tiga yang kami lihat di rekaman tidak lain adalah talenta terbaik dari 8 aula dalam dan luar Longman. Mereka akan menjadi lawan kita yang paling tangguh. Amber Levin, Philip Stelle, dan Albus Robbins. Ketiganya tidak hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan orang lain yang kita lawan sebelumnya. Menurut informasi kami, itu adalah kartu truf terhebat yang diangkat oleh Longman. Jika kita menang, kita akan bisa menghancurkan Longman. Negara Ha akan berada di bawah kaki kita. India akan berdiri di puncak dunia ini. Setelah menyemangati para pejuang muda, orang tua terus berbicara. Kalian semua menonton rekamannya hari ini. Katakan padaku, seberapa yakin kamu menang melawan ketiganya? Orang tua itu tidak lain adalah Axel Garcia sendiri. Bab 3677. Axel Garcia menunjukkan tatapan mematikan dan harga diri yang menakutkan. Orang India yang ada di sana secara naluriah menundukkan kepala. Mereka bahkan tidak berani menatap matanya.
Apakah tidak ada dari kalian yang akan menjawabku? Atau kamu mengatakan bahwa kamu tidak percaya diri sama sekali? Ini tidak terjadi ketika kamu menantang para juara provinsi itu, kata Axel dengan nada yang dalam dan datar. Anda mengatakan bahwa negara H tidak memiliki siapapun untuk bersaing dengan kami. Dan India dapat menghancurkan generasi muda mereka tanpa bakat terbaik kami melakukan apapun. Apa? Kau menyerah sekarang? Semua orang India saling memandang sebelum mereka berdiri dengan kepala tertunduk. Kami terlalu lemah. Guru. Axel mendengus dingin. Aku tidak membutuhkan kalian untuk memberitahuku itu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku minta? Seberapa percaya diri kamu dalam mengalahkan 3 talenta muda? Tidak semuanya, jawab seorang pria dengan tatapan muram. Tapi karena ini perang, kita akan bertarung dengan semua yang kita miliki. Bahkan jika kita bukan tandingan mereka. Kami akan melakukan segalanya untuk melindungi martabat negara kami. Kami akan bertarung. Kami akan bertarung. Teriak yang lain serempak. Sedikit riuh. Tapi setidaknya ada semangat di sana. Bagus. Sangat bagus. Ada pepatah. Keberanian muncul setelah rasa malu. Axel mengangguk ringan. Bagus kalau kamu tahu kamu bukan tandingan 3 talenta muda. Lagi pula, kamu hanya bisa memenangkan pertempuran jika kamu mengenal dirimu sendiri dan musuhmu. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana, maka kamu tidak punya hak untuk bertarung sama sekali. Orang-orang India secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri setelah mendengar kata-kata penghiburan Axel. Tapi sebelum mereka melanjutkan berbicara, sebuah suara di kejauhan bergema. Aku sudah memberitahumu, Tuan Garcia. Orang-orang ini tidak cukup untuk membawa kita kemuliaan. Ember dan yang lainnya adalah talenta muda Longman. 8 aula dalam dan luar menggunakan darah, keringat, dan air mata mereka untuk mengeluarkannya. Mereka dianggap yang terbaik bahkan di antara generasi muda negara H. Jadi bagaimana jika kotoran tak berguna seperti mereka memiliki kesadaran diri? Jadi bagaimana jika mereka mengenal musuh mereka dengan baik? Mereka tidak bisa menang. Tidak hanya Ember dan anak-anak berbakat lainnya. Orang-orang Longman melatih mereka sepenuhnya. Mereka dapat belajar apapun yang mereka inginkan. Pada titik ini, ketiganya memiliki pengetahuan untuk membentuk gaya seni bela diri mereka sendiri. Orang-orang ini tidak akan bisa melawan mereka jika yang mereka miliki hanyalah buku untuk dipelajari. Tapi jangan khawatir, bersamaku, Ryland Burlowe, dan Zoe Garcia, kami orang India yang perkasa pasti akan menghancurkan orang-orang rendahan di negara H dalam waktu singkat. Agar ini berakhir lebih cepat, kupikir kita harus melewatkan pengaturannya. Ayo kita lawan Ember dan yang lainnya segera. Kami hanya akan memotong semuanya. Segera setelah itu, seorang pria dengan pakaian tradisional India datang bersama seorang pria dan seorang wanita lainnya. Ketiganya adalah 3 talenta terbaik generasi muda India. Semuanya berasal dari keluarga ksatria. Tidak hanya mereka memiliki status yang sangat besar, tetapi mereka juga merupakan petarung yang sangat terampil. Bab 3678. Setelah mendengar kata-kata Denny Burton, Ryland Burlowe angkat bicara di sampingnya. Tuan Garcia, menilai dari rekamannya, Ember Levin dan yang lainnya tampaknya sangat berpengetahuan pada saat ini. Mereka juga harus setara dengan King of Arms. Dan bukan hanya King of Arms pemula juga. Mereka mungkin hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa perang. Orang-orang di sini luar biasa. Mereka berada di liga yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain pada usia yang sama. Tetapi mereka hanya Kings of Arms yang terbaik. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Ember dan yang lainnya. Bahkan jika ketiga talenta muda itu tidak memiliki pengalaman di dunia luar, keterampilan mereka saja sudah cukup untuk menebusnya.
Orang-orang di sini pasti akan kalah jika mereka melawan mereka bertiga. Zoe Garcia menunjukkan senyum tipis. Tuan Garcia, mengapa memaksa orang-orang ini untuk mempermalukan diri mereka sendiri ketika mereka tampaknya tidak ahli? Kata Zoe dengan nada apatis. Yang kami butuhkan untuk menunjukkan kepada dunia saat ini adalah kekuatan dan dominasi kami. Kita tidak perlu menunjukkan aib kita kepada mereka. Benda itu tidak berguna bagi kita. Axel Garcia mengerutkan kening sambil memelototi 3 talenta top India. Aku tahu kamu kuat. Saya juga percaya pada keterampilan Anda. Lagi pula, Anda semua dibesarkan oleh 10 pakar teratas di negara kami. Sepertinya tidak baik bagi kalian bertiga untuk bertarung sekarang. Ini adalah perang. Bagaimanapun juga, kita perlu berhati-hati tentang ini. Jika kamu kalah, kita tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Langkah terbaik adalah mengirim orang-orang ini untuk melawan Ember dan yang lainnya terlebih dahulu. Nomor 1. Kita akan bisa mengukur kekuatan mereka. Nomor 2. Kita juga bisa menguras stamina mereka dengan cara ini. Nomor 3. Kita akan membuat mereka meremehkan kita. Dengan begitu, kamu akan bisa membuat mereka lengah. Anda akan memukul mereka paling keras setelah beristirahat. Biarkan mereka tahu betapa kuatnya kita orang India. Bagaimanapun, ini adalah perang. Kita tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Berhati-hati adalah taruhan terbaik kami. Anda mempermalukan kami dan seni bela diri kami karena melakukan ini. Master Garcia. Seru Denny Burton dengan nada dingin. Apakah itu benar-benar penting? Axel melambaikan tangannya dan langsung memotong Denny. Kamu harus tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang merebut kembali harga diri kita dari apa yang terjadi di Floodwell sebelumnya. Kami tidak punya pilihan selain menang sehingga kami bisa membawa kejayaan bagi negara kami. Masa depan kita di Timur Jauh juga terlibat dalam pertarungan ini. Perubahan ini akan memengaruhi segalanya. Selama kita bisa mengamankan kemenangan, niat awal tidak masalah. Kebanggaan dan martabat juga tidak diperlukan. Hanya hasil pertarungan yang akan menentukan segalanya. Tidak ada lagi. Jika kita tidak menjatuhkan Longman, jika kita tidak menginjak-injak negara H, bagaimana kita bisa melapor kembali ke Raja India? Denny dan yang lainnya akhirnya menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka setelah mendengar gelar itu. Ketiganya saling memandang sebelum Denny berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya juga tidak cukup peduli untuk mengerti. Dari apa yang kami pelajari, kemurnian seni bela diri berarti segalanya. Mengetahui lebih banyak mungkin akan memengaruhi keterampilan kita. Tentu saja, kami akan mengikuti perintahmu. Beritahu kami cara bertarung. Tidak masalah apakah itu adil atau tidak." Bab 3679. Konon, kamu menyebutkan ini kepada kami ketika kami dipanggil. Kamu memberitahu kami bahwa kami datang untuk membalas dendam untuk Cody Garcia. Kami tidak hanya mencoba untuk mendapatkan kembali ketenaran kami, tetapi kami juga akan menghancurkan bajingan yang menodai reputasi kami dan mempermalukan kami. Kami akan memaksanya menanggung rasa malu sepanjang sejarah. Tapi kamu bahkan belum pernah menyebut dia sekalipun. Bukankah dia akan bergabung dalam pertarungan berikutnya? Saya mendengar bahwa dia memanggil kami ke puncak Floodwell seminggu kemudian. Dia mengaku akan mengalahkan kita sendirian. Bukan? Ryland Burlowe dan Zoe Garcia menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka setelah mendengar tentang Harvey York. Lagi pula, itu adalah orang yang berhasil mengalahkan salah satu dari 3 biksu iblis. Meskipun orang menyebarkan desas-desus, mengatakan bahwa Harvey menang dengan taktik curang. Ketiga talenta top itu tahu bahwa kemenangan tetaplah kemenangan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan keahlian Harvey. Dibandingkan dengan Ember Levin dan yang lainnya, mereka lebih berhati-hati terhadap Harvey saat itu momen.
Sayang sekali Axel Garcia tidak pernah menyebut nama itu sekalipun. Harvey, dia ingin melawan kita. Pandangan menghina tertulis di seluruh wajah Axel. Sungguh pria yang sombong. Dia sedikit terlalu sombong. Lagi pula, kita bukan satu-satunya musuhnya. Dia juga memiliki banyak orang yang menentangnya di Floodwell. Dibandingkan dengan kami, ada lebih banyak yang tidak ingin dia menang. Masih banyak lagi yang tidak ingin dia naik tahta. Itulah mengapa aku mengatur sesuatu hanya untuknya. Bahkan jika dia muncul untuk pertarungan, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dia akan mengaku kalah sendiri. Saya jamin. Setelah melihat tatapan percaya diri Axel, Danny Burton dan yang lainnya saling memandang. Bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Dilihat dari raut wajah Axel, dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, ini adalah perang. Perlakukan saja Harvey sebagai tujuan yang hilang. Anggap saja dia sudah mati. Tidak perlu memikirkan dia. Axel memberitahu semua orang detailnya dan melanjutkan pidatonya. Saya khawatir tentang hal lain. Bagaimana kami dapat menjamin bahwa kami akan mengamankan kemenangan melawan Ember dan yang lainnya? Danny dan yang lainnya saling memandang sebelum mereka mulai menganalisis situasinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebelum ketiganya datang dengan rencana yang sesuai. Seorang penjaga India berlari sebelum dia berbicara dengan hormat. Ada beberapa orang dari negara H yang ingin bertemu denganmu, Tuan Garcia. Orang di depan bilang mereka dari Istana Emas. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia bicarakan denganmu. Dia ingin kamu memberinya kesempatan. Penjaga itu kemudian menunjuk ke arah Cohen Bierstadt di layar. Itu dia. Axel sama sekali tidak tertarik pada sekelompok orang itu. Tetapi dia tiba-tiba tertawa kecil ketika melihat Cohen, yang sebelumnya telah ditampar oleh Harvey. Menarik. Sangat menarik. Saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa berurusan dengan Ember dan yang lainnya. Tentunya pria ini punya ide. Cepat dan bawa mereka ke dalam. Tidak, tidak. Mereka tamu penting kita. Aku harus menyambut mereka sendiri. Dengan mereka, Longman akan gagal. Negara H akan runtuh. Danny dan yang lainnya sedikit bingung setelah melihat Axel berjalan keluar dengan gembira. Kebanggaan mereka tidak akan pernah mengizinkan mereka membuat rencana. Tapi seperti kata Axel, ini adalah perang. Tidak ada yang penting selain hasil pertempuran. Bab 3680. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Mandy Zimmer tidak hanya keluar dari rumah sakit, tetapi dia juga kembali bekerja. Harvey York ingin berkunjung. Tetapi Lilian Yates benar-benar marah setelah sembuh dari luka-lukanya. Harvey memutuskan untuk tidak pergi setelah berpikir bahwa Lilian pasti akan mempengaruhi suasana hatinya. Setelah menyuruh Kaiden Balmer untuk mengurus bisnis Hearthstone Corporation, Harvey diam-diam menunggu di dalam aula bela diri untuk waktunya melawan orang India. Sementara ini terjadi, Amber Levin, Philip Stelle, dan Albus Robbins telah menanyakan berbagai macam pertanyaan kepadanya. Di mata mereka, Harvey hanyalah seorang pemula. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka tidak punya pilihan selain berurusan dengan para ahli sendirian. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Alangkah baiknya jika ketiga anak muda itu bisa berurusan dengan orang India. Lagi pula, hanya akan ada talenta baru jika generasi yang lebih muda melampaui generasi yang lebih tua. Seluruh Floodwell terdiam. Seolah-olah semua orang diam-diam menunggu pertarungan dimulai. Tidak ada satu insiden pun yang terjadi selama beberapa hari ke depan. Minggu berikutnya, Rahel Hardy sudah membawa beberapa ham dan 2 telur ke Harvey begitu dia membuka matanya. Tuan York, menurut tradisi keluarga saya, Anda pasti akan melewati semuanya jika Anda sarapan enak. Kata Rahel pelan. Secara alami, dia cukup khawatir tentang pertarungan itu.
Harvey tertawa terbahak-bahak. Setelah menyelesaikan sarapannya, dia dengan ringan menepuk pundak Rahel dan berkata, "Jangan khawatir. Hanya beberapa orang India yang harus saya kalahkan. Mungkin aku bahkan tidak perlu melakukan apapun." Harvey memanggil taksi dan membawa Amber dan yang lainnya ke Floodwell Gymnasium. Ada 3 lantai. Lantai paling atas adalah titik tertinggi di seluruh kota. Itulah mengapa lantainya dijuluki sebagai Floodwell's Peak. Ini adalah tempat yang dipilih Harvey untuk melawan orang India. Karena semua orang mengantisipasi pertarungan, seluruh tempat dipenuhi oleh orang-orang Momen. Kebanyakan dari mereka juga elit longman. Pada saat yang sama, orang-orang dari aliansi seni bela diri Floodwell juga ada di sini. Selain mereka, perwakilan dari Far East, South Sea, dan Europe Martial Arts Alliance juga datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Keempat aliansi, bersama dengan Bryce Kennedy dan Axel Garcia, menjadi juri dari pertarungan tersebut. Kamera inframerah dan drone yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara untuk memastikan pertarungan yang adil, setidaknya di permukaan. Harvey melihat Damian Stelle, Fisher Bennett, dan yang lainnya menyapanya dari jauh begitu dia memasuki tempat itu. Bahkan wajah-wajah familiar dari Longman, seperti Justin Walker dari cabang Mordu Longman dan Morgan Johnson dari cabang Hong Kong dan Las Vegas, baru saja tiba. Jika Harvey tidak menghentikan mereka sebelumnya, mereka akan menyambutnya sebagai kepala penegakan hukum Longman saat itu. Kate Walker, Irene Johnson, dan wanita lainnya tidak tampil ke depan. Mereka semua tahu pentingnya pertarungan. Setelah menyapa Harvey dari jauh, mereka semua duduk di kursi masing-masing. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.